Song Uyang jadi mentor Andre Octaviansyah di Persebaya Surabaya, duo lini tengah era Uston Nawawi. Persebaya salahkan PSSI soal drama penunjukan Uston Nawawi sebagai pelatih. Tunggu surat balasan PT LIB, Persebaya tetap tunjuk Uston Nawawi. Song Uyang jadi mentor Andre Octaviansyah di Persebaya Surabaya, duo lini tengah era Uston Nawawi. Song Uyang ternyata jadi mentor Andre Octaviansyah di Persebaya Surabaya, tandem lini tengah bajul ijo di era Uston Nawawi. Hal itu diakui oleh Andre Octaviansyah dalam video YouTube terbaru Persebaya. Pemain yang dijuluki Andre Cobra itu mengaku ia selalu belajar dari tandemnya yaitu Song Uyang. Gelandang timnas Singapura itu memberikan pelajaran pada Andre terkait peran keduanya di lini tengah bajul ijo. Saya lebih banyak belajar dari Song Uyang, karena dia sering ngasih tahu saya. Dia bilang kita kini penghubung jembatan di lini tengah, jadi kita harus saling cover. Ia memberikan contoh misalnya Song mengambil peran untuk maju, maka Andre harus siap untuk menjaga kedalaman. Begitu pula sebaliknya. Tandem Andre Cobra dan Song Uyang pun terbukti memberikan dampak positif baik dari serangan maupun pertahanan. Keduanya selalu dipercaya untuk menjadi starter secara bersamaan sejak ditangani oleh caretaker Uston Nawawi. Di sisi pertahanan, kemampuan Andre dalam melindungi lini pertahanan berhasil mempersembahkan 2 kali nirbobol untuk Persebaya dalam 2 laga terakhir. Sementara lini serang mendapatkan asupan 2 gol dan 1 assist dari kombinasi keduanya di 3 laga terakhir. Adapun ujian selanjutnya yang akan dihadapi oleh duet Song Uyang dan Andre Octaviansyah adalah laga tandang melawan PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada Sabtu 26 Agustus mendatang. Lini tengah Persebaya akan makin menarik terlebih karena kembalinya Ze Valente usai diterpa cedera dalam beberapa laga terakhir. Kreativitas yang akan disajikan oleh Ze Valente akan dibarengi dengan kokohnya lini tengah di bawah kawalan Song Uyang dan Andre Cobra. Song Uyang masuk dalam daftar 28 nama pemain yang dipanggil oleh timnas Singapura untuk melakoni FIFA Matchday. Hal itu diketahui dari rilis resmi dari FA Singapore pada Kamis 24 Agustus. Song Uyang bukan satu-satunya pemain Liga 1 yang dipanggil oleh timnas Singapura. Penggawa Madura United yaitu Jacob Mahler juga dipanggil untuk memperkuat negeri Singa. Song Uyang juga tengah on fire usai berhasil pecah telur di laga melawan PSM Makassar, Jumat 18 Agustus lalu. Gol fantastisnya berhasil membuat Persebaya berhasil mengalahkan tim juara bertahan dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Persebaya salahkan PSSI soal drama penunjukan Uston Nawawi sebagai pelatih. Persebaya Surabaya terus berupaya untuk menjadikan Uston Nawawi sebagai pelatih kepala. Seperti yang diketahui, hadirnya Uston Nawawi sempat memberikan angin segar untuk Persebaya. Pria berusia 45 tahun itu mampu mengantarkan Persebaya meraih 3 kemenangan beruntun di Liga 1 2023-2024. Hal ini yang mendasari Persebaya berniat mempermanenkan status Uston Nawawi sebagai pelatih kepala. Namun langkah itu kini menemui kendala. Pasalnya, Uston Nawawi masih berlisensi AFCA. Sedangkan aturan dari PSSI mewajibkan seorang pelatih memiliki lisensi setara AFC Pro atau UEFA Pro. Sebagai informasi, Uston Nawawi sejatinya saat ini sedang berupaya untuk memperoleh lisensi AFC Pro. Namun usaha tersebut terhambat karena PSSI mengundur program tersebut. Hal inilah yang disayangkan oleh Persebaya. Yang pertama kita berharap konsistensi dari LIB sendiri, dari PSSI juga masalah pelatih lokal kita ingin memberdayakan pelatih lokal. Tapi kalau dari segi lisensi, ini kan masalahnya itu bukan orang ini belum melakukan langkah, tapi Coach Uston kan udah melakukan mengikuti pelatihan lisensi udah modul ke-6. Modul ke-6 itu harusnya bulan Juni tapi ini diundur sampai detik ini belum ada. Ini kan juga bagian lisensinya PSSI ini juga harus komit kalau mereka yang salah kenapa kok yang jadi korban pelatih lokal, kata Yahya Al-Katiri selaku manajer Persebaya. Lebih lanjut, Yahya berharap PSSI dapat mengeluarkan kebijakan khusus. Kebijakan tersebut yakni agar Uston bisa menjabat pelatih Persebaya.
Saya berharap adanya kebijakan jangan gara-gara salahnya di PSSI terus mengorbankan pelatih lokal yang seharusnya bisa berkarya, tuturnya. Sementara itu, Persebaya rupanya sudah memiliki rencana cadangan. Bila Uston tetap tak bisa menjadi pelatih Persebaya, nama lain kini telah ada. Yahya menyebut sosok yang dimaksud yakni pelatih asing. Asing, rencananya nanti dilihatlah yang asing. Tapi yang jelas, pelatih baru sudah ada, ujarnya. Tunggu surat balasan PT LIB, Persebaya tetap tunjuk Uston Nawawi. Tim kebanggaan Kota Surabaya, Persebaya, dalam misi mencari pelatih baru usai memberhentikan pelatih kepala Aji Santoso dari jabatannya. Saat ini Persebaya Surabaya masih diasuh oleh caretaker, Uston Nawawi, yang berhasil meraih 3 kemenangan beruntun dalam menjalankan tugasnya. Hasil tersebut didapatkan saat Persebaya menang 2-1 atas Bayangkara FC, 1-0 kontra Persita Tangerang, dan menang 1-0 melawan juara bertahan PSM Makassar. Rentetan kemenangan tersebut kembali membuat Uston Nawawi kembali dipercaya menjadi pelatih kepala hingga laga melawan PSS Sleman pada Sabtu 26 Agustus. Manajemen Persebaya Surabaya berminat untuk mempermanenkan jabatan Uston Nawawi sebagai pelatih kepala karena hasil baik dari mantan pelatih Deltras tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh manajer Persebaya Surabaya, Yahya Al-Kathiri kepada Radar Surabaya, Kamis 24 Agustus. Opsi pertama kami tetap coach Uston Nawawi, sambil menunggu perkembangan dari PT LIB, kata Yahya Al-Kathiri. Meski begitu, pihak manajemen sudah bersurat kepada PT Liga Indonesia Baru selaku operator BRI Liga 1 Indonesia. Hal ini karena keterbatasan lisensi kepelatihan yang dimiliki oleh Uston Nawawi sendiri. Caretaker Persebaya Surabaya tersebut masih memegang lisensi AFCA. Sedangkan syarat dari PT Liga Indonesia Baru, setiap klub Liga 1 wajib memiliki pelatih kepala berlisensi AFC Pro. Dengan keterbatasan tersebut, maka jabatan Uston Nawawi maksimal hanya 1 bulan setelah ditunjuk klub asal Kota Pahlawan ini. Jika lebih dari sebulan, maka klub bakal menanggung denda sesuai regulasi PT Liga Indonesia Baru. Jika upaya manajemen Persebaya Surabaya gagal dalam mempermanenkan Uston Nawawi, pihaknya sudah mempersiapkan opsi kedua, yakni melanjutkan negosiasi dengan pelatih baru yang sudah bersedia menunggu situasi dari Uston Nawawi saat ini. Persebaya siapkan 2 skenario untuk pelatih baru pengganti Aji Santoso. Persebaya Surabaya sudah mendekati titik terang untuk mendapatkan pelatih baru. Tim kebanggaan Kota Surabaya tersebut sedang dalam misi mencari pelatih baru usai memberhentikan Aji Santoso dari jabatannya. Saat ini, Persebaya masih diasuh oleh pelatih sementara, Uston Nawawi, yang menjabat usai klub dikalahkan oleh Persikabo 1973 di kandang sendiri. Progres dari Uston Nawawi sejauh ini sangat baik dalam 3 laga perdananya. Pada 3 laga tersebut, Persebaya sukses menang 3 kali beruntun. Hasil tersebut didapatkan saat Persebaya menang 2-1 atas Bayangkara FC, 1-0 atas Persita Tangerang, dan 1-0 atas PSM Makassar. Rentetan kemenangan tersebut membuat Uston kembali dipercaya menjadi pelatih kepala hingga laga melawan Borneo FC pada 3 September mendatang dalam lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024. Manajemen pun berminat untuk mempermanenkan jabatan Uston Nawawi sebagai pelatih kepala Persebaya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh manajer Persebaya Surabaya, Yahya Al-Kathiri, pada Rabu, 23 Agustus 2023. Meski begitu, pihak manajemen sudah bersurat kepada PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga 1. Hal ini karena keterbatasan lisensi kepelatihan yang dimiliki oleh Uston Nawawi sendiri. Uston Nawawi masih memiliki lisensi AFCA. Sementara syarat wajib seorang pelatih di klub Liga 1 wajib mengantongi lisensi AFC Pro atau yang setara dengan level itu. Dengan keterbatasan tersebut, maka jabatan Uston Nawawi maksimal hanya sebulan setelah ditunjuk atau klub bakal menanggung denda sesuai regulasi. Yang untuk langkah pertama kami tetap ingin mengusahakan coach Uston jadi pelatih tetap, ujar Yahya Al-Kathiri. Tetapi tentunya kami sudah berkirim surat kepada PT LIB dan berharap segera ada balasan, lanjutnya.
Jika upaya manajemen gagal, maka Persebaya sudah memiliki rencana lainnya. Manajemen sudah sepakat dengan sosok pelatih tersebut jika gagal mempermanenkan jabatan Uston Nawawi. Manajemen Persebaya juga mengaku bahwa calon pelatih sudah bersedia untuk menunggu terlebih dahulu perkembangan terakhir dari situasi Uston Nawawi saat ini. Kalau tidak bisa, kami akan lakukan solusi kedua yang mana insya Allah sebenarnya pelatih itu sudah ada, tinggal meneruskan omongan, ujar Yahya Al-Kathiri. Memang kami sudah bicarakan juga kepada calon pelatihnya kalau rencana pertama adalah Coach Uston bisa dipermanenkan atau tidak. Jadi, mau menunggu hal itu, lanjutnya. Mengenai sosok pelatih yang dimaksud, Persebaya sudah sepakat dengan pelatih asing. Rencananya nanti dilihat yang pelatih asing, ujar Yahya Al-Kathiri. Tetapi yang jelas pelatih baru sudah ada, tutupnya.